Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Venantius Nicolaus Jeffrey Bue. Di buku review yang ketujuh di program studi kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Problema Sosial dengan NIM 1723030022. Berbicara soal masalah sosial, masalah sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Ditulis oleh Jensen pada tahun 1992. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Pada karakteristiknya, satu kondisi yang dirasakan banyak orang. Sesuatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan pembicaraan yang lebih, masalah tersebut adalah masalah sosial. Yang kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat menentukan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Ketiga, kondisi yang menuntut perpecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut perpecahan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat menganggap masalah tersebut perlu dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum mampu memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan karena dianggap sebagai masalah sosial. Yang keempat, pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial, seperti aksi sosial, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Tentang upaya pengendalian. Yang pertama, sosialisasi. Pada From 1994 menyatakan bahwa jika suatu masyarakat ingin berfungsi secara efisien, maka anggotanya harus memiliki sifat yang membuat mereka ingin berbuat sesuatu dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai anggota masyarakat. Mereka harus menghentikan kegiatan mereka secara objektif perlu mereka lakukan. Orang dapat dikendalikan dengan mensosialisasikannya kepada mereka, sehingga mereka menjalankan peran sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, tekanan sosial. Ketika seseorang mengalami tekanan keinginan dari sebuah masalah, maka ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan sebagai bagian besar berlangsung tanpa disadari. Seseorang memilih menjadi seorang petani kecil dan kemudian hanya berpandangan tentang Partai Republik yang baik, tetapi berbeda ketika dia mengalami tekanan dari partai ini. Maka ia akan memilih haluan yang berbeda dengan pandangannya sebelumnya. Hal ini akan sama saat keadaan dilakukan penekanan pada masalah sosial melalui perubahan paradigma terhadap masalah tersebut. Terkait kemunculan sebagai akibat dari perubahan sosial. Perubahan demografi atau kita sebut dengan pertumbuhan atau pengurangan atau perubahan dalam susunan penduduk. Perubahan ekologi atau perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungannya. Perubahan kultural atau perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur atau perubahan organisasi dan relasi-relasi sosial. Perubahan-perubahan yang alami umumnya tidak banyak mendapatkan sorotan atau tanggapan
karena dianggap wajar. Sedangkan perubahan yang terancang sering menimbulkan kritik tajam bila tidak menemukan apa yang diharapkan atau timbulnya masalah sosial akibat tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan. Sebagai akibat dari pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Namun, ketika proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka tujuan dari pembangunan ini tidak akan terwujud, yang kemudian dapat menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat menjadi target pembangunan. Masuk pada sejarah munculnya masalah sosial. Masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar, jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Amerika Serikat, awal sosiologi menerapkan mode medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir, menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria sebagai kriteria universal karena normalitas. Sosiologi umumnya beranggapan bahwa hal yang menimbulkan masalah sosial yaitu dari orang jahat, tidak menyesuaikan diri dengan orang yang normal, gangguan mental, kekurangannya pendidikan, atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial, karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial, masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiologi pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industrialisasi. Dianggap memiliki kantong disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya ditemukan beberapa dekade terakhir. Banyak sosiologi telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat yang modern. Studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiologi yang melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antar tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkan yang dihadapi beberapa kelompok orang. Itu yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dan menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Baru-baru ini beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini. Sifat dari masalah sosial itu sendiri. Pada buku Kitus tahun 1987. Mereka mengatakan untuk apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut penonton dan waktu. Misalnya, tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial masalahnya. Berfokus pada bagaimana kelompok orang yang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Uraian singkat ini mengungkapkan beberapa masalah yang harus ditangani dalam mempelajari masalah sosial. Pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui suatu definisi kuat dari masalah sosial. Yang kedua, masih ada perdebatan tentang unit analisis.
Apakah berfokus pada penyelidikan individu atau sistem sosial? Berhubungan dengan yang terakhir adalah masalah angka. Berapa banyak orang yang harus terpengaruh sebelumnya? Apakah ada masalah sosial? Membuat file perbedaan penting. Jika situasi seperti pengangguran merupakan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar-pencar, itu adalah masalah pribadi. Tapi jika tidak, cara seperti bekerja tersebar luas, mempengaruhi banyak orang yang di suatu wilayah atau wilayah masyarakat itu adalah merupakan masalah publik atau masalah sosial.